これは妖術ではない。剣は恐怖に脆い。その脆さ、心の脆いものほどかかりやすい。Yo, halo guys, kembali lagi di channel Zmovie. Di konten kali ini, aku bakal rangkum sebuah film yang merupakan adaptasi dari manga dan juga anime asal Jepang berjudul Rurouni Kenshin, atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan Samurai X. Film garapan Warner Bros ini sudah memiliki 3 film. Nah, kabarnya di tahun 2020 ini seri keempat dan seri kelima akan rilis. Namun, karena adanya pandemi, perilisannya pun ditunda sampai pertengahan tahun depan. Film yang pertama rilis pada tahun 2012, berjudul Rurouni Kenshin Origin. Sang sutradara, yaitu Keiichi Otomo, lebih memilih menceritakan kisah Kenshin Himura dari awal, ketika dirinya masih menjadi seorang pembantai. Film ini dibintangi oleh beberapa nama besar, seperti bercanda. Nah, film ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama seperti Takeru Sato, Emi Takei, Keiji Kekio, Keiji Kikawa, dan ada beberapa nama lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung skip ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah peperangan besar yang disebut Perang Boshin, yaitu perang saudara di Jepang antara Keshogunan Tokugawa melawan kelompok yang ingin mengembalikan kekuasaan ke tangan kekaisaran. Dan di sini, Kenshin Himura masih menjadi seorang hitokiri atau Battosai sang pembantai. Di dalam peperangan, ia terlihat begitu kejam kepada lawan-lawannya. Selang beberapa waktu, terdengar teriakan kemenangan dari pihak kekaisaran Jepang yang menandakan berakhirnya era Bakumatsu dan dimulainya era baru Meiji. Setelah peperangan selesai, Kenshin menancapkan pedangnya ke tanah yang merupakan wujud sumpah Kenshin untuk tidak membunuh lagi dan memulai hidup baru sebagai Rurouni Kenshin atau Kenshin si pengembara. Dan di malam harinya, terlihat salah satu samurai bangkit dari tumpukan mayat, lalu mengambil katana yang ditinggalkan oleh Kenshin. Pria ini bernama Udo Jin-ei. 10 tahun kemudian, Jepang kini terlihat semakin maju karena sudah membuka perdagangan bebas dengan berbagai negara di dunia. Shin berpindah ke seorang pengusaha brengsek kaya yang mukanya ngeselin banget, bernama Kanryu Takeda. Setelah 10 tahun mengembara, Kenshin akhirnya tiba di Tokyo. Namun, pada saat itu, Tokyo sedang digegerkan dengan pembunuhan berantai oleh seseorang yang mengaku sebagai Battosai. Di sisi lain, Battosai yang asli, yaitu Kenshin, bertemu dengan seorang wanita pemilik dojo Kamiya Kashin bernama Kaoru Kamiya. Namun, Kaoru malah menyerang Kenshin karena ia menganggap Kenshin adalah orang yang selama ini membuat kekacauan dan mencemarkan nama baik dojonya. Kenshin pun menjelaskan kalau dirinya hanyalah seorang pengembara yang baru sampai di Tokyo dan hanya menggunakan pedang Sakabato atau pedang dengan bilah terbalik. Kaoru pun memahami kalau susah untuk membunuh orang dengan pedang ini. Pembunuhan ini pun diselidiki oleh Hajime Saito, rival Kenshin sejak era Bakumatsu. Saito adalah leader divisi 3 pasukan Shinsengumi di era Bakumatsu. Di era baru sekarang, ia merupakan anggota kepolisian Meiji. Dan dia pun dihadapkan dengan kasus pembunuhan berantai yang pelakunya mengaku sebagai Battosai. Namun, Saito sebagai seteru lama Battosai dan sangat paham dengan jejak yang ditinggalkan, ia tidak percaya kalau Battosai yang asli adalah pelakunya. Walaupun Jin-e menggunakan katana yang ditinggalkan oleh Kenshin setelah perang Boshin 10 tahun yang lalu. Kecurigaannya pun tertuju kepada Kanryu Takeda, dan dugaan Saito ternyata benar. Namun, karena tidak ada bukti yang kuat, ia tidak bisa berbuat banyak. Kanryu ternyata merekrut beberapa villain seperti Inui Banjin, Gein,
dan juga Udo Jin-e, sang batosai palsu, untuk melancarkan bisnis narkoboy yang diracik langsung oleh seorang wanita cantik bernama Megumi yang diperankan oleh Yui Aoi. Karena perlakuan kejam kepadanya dan juga rekan-rekannya, Megumi memutuskan untuk kabur dan meminta perlindungan kepada polisi. Kanryo yang tidak ingin bisnis haramnya terbongkar menyuruh Jin-e untuk menangkap Megumi. Singkat cerita, Jin-e akhirnya sampai ke kantor polisi. Dan di sini, ia langsung membantai semua polisi yang ada di hadapannya. Megumi yang sangat ketakutan akhirnya masih bisa meloloskan diri. Di perjalanan mencari Megumi, Jin-e bertemu dengan Kaoru yang kemudian menantangnya. Kaoru yang hanya bermodalkan pedang kayu akhirnya bisa dikalahkan dengan mudah. Saat ia akan dibunuh, tiba-tiba Kenshin datang untuk menyelamatkan Kaoru. Dengan insting seorang samurai dan bekas luka yang ada di pipi Kenshin, Jin-e langsung menyadari kalau pria yang dihadapannya sekarang adalah sang batosai yang asli. Karena berbahaya, Kenshin mengajak Kaoru untuk lari ke tempat yang aman, dan Kaoru pun mengarahkan Kenshin untuk ke dojo miliknya. Singkat cerita, segerombolan preman suruhan Kanryo mendatangi dojo Kamiya Kashin bermaksud untuk membeli dojo secara paksa. Bahkan, mereka juga merusak fasilitas dojo. Namun, tiba-tiba Kenshin datang dan menyelamatkan Kaoru lagi. Di sini, dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah batosai yang asli, dan ia menggunakan aliran pedang hitam Mitsurugi yang bisa mengalahkan banyak orang sekaligus. Kenshin pun akhirnya bisa mengalahkan para preman tanpa membunuh satupun dari mereka. Namun, tiba-tiba polisi datang dan menangkap mereka semua termasuk Kenshin. Di dalam sel tahanan, Kenshin dibebaskan oleh Hajime Saito. Lalu, mereka menemui Admiral Yamagata, sang petinggi militer. Dan di sini, akhirnya kita mengetahui kalau Kenshin dahulu merupakan pembunuh bayaran yang mengabdi kepada Kekaisaran Jepang untuk memperjuangkan era baru Meiji. Setelah itu, Saito menantang Kenshin untuk bertarung. Dan setelah bertarung, Kenshin pun dibebaskan. Di luar kantor polisi, Kaoru ternyata menyebut Kenshin. Awalnya Kenshin menolak karena status dirinya sebagai Hitokiri Batosai di masa lalu. Kaoru pun meyakinkan kalau dirinya tidak mempermasalahkan masa lalunya. Apalagi Kenshin berniat untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Selanjutnya, Kenshin dibawa kembali ke dojo, lalu dikenalkan dengan satu-satunya murid Kaoru bernama Yahiko Myojin. Di sisi lain, Megumi yang terus dikejar oleh Jin-e bertemu dengan Yahiko. Setelah itu, Yahiko menolongnya serta membawa Megumi ke dojo dan memperkenalkannya kepada Kenshin dan juga Kaoru. Kaoru kemudian memberikan Kenshin baju sepeninggalan ayahnya. Singkat cerita, Kaoru mentraktir Kenshin, Megumi dan juga Yahiko di rumah makan Akapeko. Namun tiba-tiba Kanryo datang berniat untuk menjadikan Kenshin sebagai anak buahnya dengan iming-iming uang yang melimpah. Namun Kenshin menolaknya. Selang beberapa waktu, datang seorang pria dengan menenteng pedang besar bernama Sanosuke Segara, yang kemudian mengambil tawaran yang ditolak oleh Kenshin. Namun Kanryo memberikan syarat. Syaratnya yaitu dia harus mengalahkan Kenshin. Dengan bermodalkan pedang Zambato, Sanosuke menantang Kenshin untuk bertarung. Namun, pertarungan ini bukan pertarungan yang seimbang. Bahkan, Kenshin tidak menghunuskan pedangnya dan malah membuat Sanosuke kesal sendiri. Dengan sedikit ceramah no jutsu milik Kenshin, Sanosuke malah berteman dengan Kenshin. Di sisi lain, Jin-e berulah lagi dengan membantai para anggota polisi dan juga preman yang sebelumnya mendatangi dojo Kamiya, yang otomatis banyak korban yang berjatuhan. Keesokan harinya, Kenshin dan yang lainnya mendatangi tempat tersebut. Saito dan polisi yang lainnya juga sedang menyelidiki pembantaian yang diatasnamakan Batosai. Di sana, Kenshin juga melihat seorang wanita yang sedang menangisi dan juga menghampiri salah satu mayat. Kejadian ini membuat Kenshin kembali teringat masa lalunya, yaitu ketika dirinya masih menjadi Batosai, di mana seorang yang ia bunuh meninggalkan luka di pipinya. Dan di masa lalu, Kenshin juga terlihat begitu kejam. Kembali ke masa sekarang, salah satu anak buah dari Kanryo yaitu Gen mendatangi Megumi dan memperingatkan ada sebuah bahaya yang akan datang. Dan benar saja, orang-orang di sekitar dojo banyak yang keracunan, termasuk saudara Sanosuke.
karena air di sekitar dojo sudah diracuni dengan racun tikus. Megumi menduga kalau ini adalah ulah dari Kanryu. Megumi yang juga seorang dokter langsung mengobati mereka semua. Setelah selesai, Kenshin bertemu dengan Megumi. Di sana, Kenshin menanyakan asal-usul Megumi, yang ternyata Megumi berasal dari keluarga dokter yang terhormat. Namun, dalam perang Aizu, semua orang tuanya terbunuh. Setelah itu, Kenshin juga menceritakan asal-usul luka yang ada di pipinya, yang ternyata satu goresan berasal dari samurai muda yang ia bunuh, dan goresan satu lagi berasal dari istri samurai muda yang ia bunuh. Megumi yang marah mendatangi mansion milik Kanryu dan ia pun berniat untuk membunuhnya. Namun dirinya gagal dan malah sekarang menjadi tawanan. Mengetahui hal ini, Kenshin dan juga Sanosuke mendatangi mansion milik Kanryu. Di luar, mereka dihadang oleh puluhan, bahkan ratusan anak buah Kanryu yang kemudian bisa dikalahkan dengan mudah. Mereka pun masuk ke dalam. Namun, di sana mereka dihadang oleh Inoue Banjin yang kemudian berhadapan dengan Sanosuke. Di lantai 2, Kenshin juga dihadang oleh Gen yang memperlihatkan wajah aslinya. Dan di sini mereka pun bertarung dengan sengit. Pertarungan Sanosuke dan juga Inoue Banjin juga terlihat sangat sengit. Dan konyolnya, di sela-sela pertarungan, mereka malah sempat-sempatnya makan dan minum anggur. Setelah pertarungan yang panjang, Sanosuke akhirnya bisa mengalahkan Inoue Banjin. Di sisi lain, Kenshin juga akhirnya bisa mengalahkan Gen. Saito juga datang untuk membantu mereka berdua mengalahkan Kanryu yang menggunakan Gatling Gun. Setelah mengetahui kelemahan Gatling Gun, akhirnya mereka bisa mengalahkan Kanryu. Lalu, Saito menangkapnya dengan barang bukti opium atau narkoba. Kenshin dan juga Sanosuke akhirnya bisa menyelamatkan Megumi. Tapi ternyata bahaya lain malah datang. Jin-e ternyata menculik Kaoru, lalu membawa Kaoru ke tempat persembunyiannya. Selang beberapa waktu, Kenshin datang, dan di sini mereka pun bertarung. Di awal-awal pertarungan, Kenshin sempat kewalahan. Untuk lebih memancing amarah Kenshin, Jin-e menggunakan jutsu matanya, yaitu Shin no Ippo, yang kemampuannya mirip genjutsu milik Itachi di anime Naruto. Jutsu itu mampu melumpuhkan paru-paru Kaoru dan hanya bisa dihentikan dengan membunuh Jin-e. Kenshin yang begitu marah mengeluarkan mode Batosai sama seperti dahulu. Kenshin kemudian mengeluarkan jutsu andalannya, yaitu Hiten Mitsurugi Ryu Suisen, yang membuat kepala Jin-e berdarah dan juga membuat tangannya lumpuh. Demi menyelamatkan Kaoru, Kenshin berniat untuk membunuh Jin-e. Namun, dengan sebuah keajaiban, Kaoru akhirnya bisa meloloskan diri dari jutsu tersebut dan menghentikan niat Kenshin untuk membunuh lagi. Jin-e ternyata masih bisa bangkit. Lalu, ia malah melakukan harakiri. Setelah pertarungan yang panjang, Kenshin kemudian menggendong Kaoru yang terluka untuk kembali ke dojo. Dan sekarang Kaoru tidak sendiri lagi, karena ada keluarga baru seperti Kenshin, Sanosuke, Megumi, dan juga Yahiko. Dan film pun berakhir. Oke, jadi itu adalah alur cerita dari film Rurouni Kenshin yang pertama. Di konten selanjutnya, aku bakal lanjutin rangkum film Rurouni Kenshin yang kedua, berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian terhibur. See you and bye-bye.